Selamat siang, Prof. Siang. Bisa dimulai ya? Ya, selamat siang. Siang hari ini kita akan membicarakan topik terutama tentang tugas nanti. Tugas yang harus Anda kerjakan yaitu tentang tugas base case learning-nya. Nah, saya share dulu. Bisa dilihat ya? Bisa terlihat? Halo? Terlihat nggih, Prof. Ya. Nah, ini tugas yang harus Anda kerjakan itu berkelompok. Ini kan kelas D dan kelas C. Ya, format tugasnya, satu nanti ada judul, kemudian ada nama kelompoknya. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke identifikasi masalah di pasien. Nah, masalah yang diidentifikasi adalah masalah yang didapatkan dari, yang dikoleksi dari sinyalemen, sejarah penyakit dari hewannya, kalau ada, dan bisa dibuat, kemudian anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratoriumnya. Setelah identifikasi masalah-masalah tersebut, Anda buat, Anda tabulasi, kemudian dilakukan analisa atau pembahasan terhadap masalah tersebut. Satu dibahas, kemudian bisa dilengkapi foto atau gambar atau grafik yang dapat diambil dari jurnal-jurnal. Kemudian ada dissertasi jurnalnya, sehingga Anda nanti setelah dibahas tersebut akan dapat suatu kesimpulan dari penyakit yang diderita oleh hewan tersebut. Kemudian setelah itu poin ke-6 adalah pengobatan, dicantumkan semua obat yang diberikan, kemudian dilengkapi dengan perhitungan dosis. Umpamanya obat A, dosisnya sekian, jumlah diberikan sekian, sekian kali diberikan sehari, jumlah sekian. Dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Ya. Ini buku rujukannya, silakan nanti bisa dibaca, yaitu buku tentang penyakit saluran respirasi anjing dan kucing. Itu sebagai buku rujukan, kemudian dikompilasi dengan jurnal. Nah, daftar pustakanya, jurnalnya, usahakan jurnal yang terbit di periode 2022 sampai 2024 ini. Itu tentang format. Tolong sudah dicatat ya? Bisa difoto. Sudah? Ada yang bertanya tentang format ini? Sudah? Halo? Sudah deh? Halo? Halo Prof. Ya, bisa dimengerti Prof. Ya. Kalau sudah, mohon di kelas C dibagi nanti dalam 3 kelompok. Kelas D juga 3 kelompok. Silakan dibagi. Nah, tugas yang pertama ini, tugas UCL. Bisa dilihat. Sistem respirasi itu berfungsi untuk melakukan pertukaran oksigen yang ada di lingkungan dengan CO2 yang terdapat di jaringan. Proses pertukaran itu melalui proses ventilasi dan difusi. Nah, untuk terjadinya proses pertukaran gas itu banyak hal yang berpengaruh seperti kondisi tubuh hewan, kandungan udara respirasi, tekanan udara, kandungan uap air, dan suhu tubuh. Pada kondisi suhu tubuh hewan
derajat Celcius dengan konsentrasi oksigen di udara respirasi itu 18%, maka dijelaskan bagaimana proses pertukaran udara respirasi dari udara lingkungan dengan udara di alveoli terjadi. Kemudian hitunglah berapa volume oksigen yang masuk ke dalam paru-paru per menitnya. Silahkan dijabarkan jelas. Kemudian jelaskan juga bagaimana nanti proses terjadinya keseimbangan asam basa yang terjadi dalam tubuh hewan tersebut. Ini yang nomor 1. Ini untuk kelas C, soal nomor 1. Atau untuk kelompok, nanti entah kelompok apa yang merapat ini. Udah? Ini tugas yang kedua. Anjing kita mani jantan, warna rambut putih dengan berat badan 10 kg, umurnya 6 tahun, mengalami batuk-batuk. Sebagai pertimbangan, batuk itu merupakan usaha pertahanan secara fisiologis dari tubuh untuk mengeluarkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada kondisi tertentu, batuk itu juga merupakan bentuk tanda klinis gangguan pada sistem respirasi. Nah, mohon dijelaskan bagaimanakah proses batuk ini terjadi pada tubuh hewan. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa batuk itu bersifat fisiologis atau patologis. Ketiga, bagaimana cara menangani itu pengobatan terhadap batuk tersebut. Ini tugas yang ketiga. Ada seekor pasien anjing hitam mani datang ke rumah sakit hewan dengan berat badan 8 kg. Pemilik pasien menyatakan bahwa anjingnya tiba-tiba mengalami kelesuan dan sesak napas setelah main di kebun halaman rumah di sore hari itu. Informasi yang diberikan pemilik, anjing ini berjenis kelamin jantan, anjing sehari-hari dikandangkan dan dilepas saat pemilik berada di rumah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi respirasi meningkat. Dari data pasien tersebut di atas, lakukanlah diagnosa penyakit yang diderita, yang ditegakkan tadi, berdasarkan analisa dari sinyalemen sampai selanjutnya. Jika yang dianalisa dari data sinyalemen, sejarah penyakit, anamnesa, gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Jika saudara menganggap kurang data-data di atas, silakan ditambahkan dengan menentukan sendiri data yang diperlukan, sehingga memudahkan dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk mendiagnosa penyakitnya. Kemudian bagaimana penanganan yang harus dilakukan, pengobatan yang diberikan, lengkap dengan hitung dosis dan alasan pemilihan obat tersebut. Itu tugas 3. Baca dengan baik soalnya. Di sana ada clue-nya sehingga Anda bisa menambahkan data. Sehingga Anda itu akan bisa membuatkan suatu kesimpulan penyakitnya. Udah? Kemudian ini untuk kelas D. Tugas BCL yang keempat, ini untuk kelas D. Anjing hitam mani jantan, warna rambutnya hitam dengan berat badan 14 kg. Umurnya 6 tahun, menunjukkan gejala bersin. Nah, bersin itu merupakan usaha pertahanan tubuh secara fisiologis juga dari tubuh untuk mengeluarkan zat asing
yang masuk ke dalam tubuh. Pada kondisi tertentu, bersin juga merupakan bentuk tanda klinis gangguan pada sistem respirasi. Pernahnya jelaskan bagaimana proses bersin itu terjadi pada tubuh hewan. Kemudian bagaimana cara menentukan bahwa bersin itu bersifat fisiologis atau patologis. Ketiga, bagaimana cara menangani pengobatan, lengkap dengan dosis dan alasan argumentasi pemilihan obatnya. Itu untuk kelas D, tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, pasien datang ke rumah sakit hewan dengan identitas anjing ras bulldog berjenis kelamin jantan, umur 8 tahun dengan berat badan 15 kg. Datang dengan keluhan susah bernapas, setelah diajak bermain agak lama, cepat kelelahan dan suara napas sangat keras, kasar dan sengaung. Dari data pasien tersebut di atas, lakukanlah diagnosa penyakit yang diderita. Itu diagnosa ini ditegakkan berdasarkan analisa dari data sejarah penyakit, data anamnesa, gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Jika saudara menganggap kurang data di atas, silakan ditambahkan dan memberikan dengan menentukan sendiri data yang diperlukan sehingga memudahkan dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk mendiagnosa penyakit. Kemudian kedua, bagaimana penanganan yang harus dilakukan, pengobatan yang diberikan lengkap dengan hitungan dosis dan argumentasi pemilihan obat. Itu tugas kelima. Ini tugas keenam. Ada pasien kucing datang ke RSA, informasi pemilik kucing adalah ras Siamese. Jenis kelaminnya jantan, berumur 8 tahun dengan berat 4 kg. Keluhannya sulit bernapas, saat diauskultasi daerah kranioalveolar terdengar suara ronci, demengmi. Dari data pasien tersebut di atas, lakukanlah diagnosa penyakit yang diderita, ditegakkan berdasarkan analisa data dari sejarah penyakit hewan, data anamnesa, gejala klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Jika saudara menganggap kurang data di atas, silakan ditambahkan dengan menentukan sendiri data yang diperlukan sehingga memudahkan dalam dan dapat digunakan sebagai dasar kuat untuk mendiagnosa penyakitnya. Kedua, bagaimana penanganan yang harus dilakukan, pengobatan yang diberikan lengkap dengan hitungan dosis dan argumen dari pemilihan obat tersebut. Nah, itu tugas. Silakan Anda di masing kelompok itu berbagi menjadi 3 grup. Bisa diundi anggotanya untuk membuat adil, bisa dari NIM dengan akhir 0, 1, 2, 3 itu kelompok 1, NIM dengan akhir 4, 5, 6 itu kelompok 2, NIM dengan akhir 7, 8, 9 kelompok 3. Dan silakan Anda undi diri Anda, kelompok 1 itu tugasnya apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Sesuaikan dengan format tadi asalnya. Tidak usah ada cover, tidak usah dijilid, sesuaikan dengan format tadi apa yang diminta. Itu tugas Anda dalam case based learning. Silakan dibuat, dan ini harus bekerja sama, berkelompok mengerjakannya. Itu tentang tugas yang harus Anda lakukan. Ada yang perlu diskusikan lagi? Nanti silakan Anda presentasikan. Kalau sekarang tidak mungkin dipresentasikan, dibuat dulu, silakan cari harinya nanti. Kemudian presentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain akan menyanggah. Ada yang belum jelas, silakan. Izin mengkonfirmasi, Prof. Nih. Untuk anggota dari masing-masing kelompok itu berarti boleh sesuai NIM tadi itu bisa juga bebas gitu. Kalau supaya merata ya pakai NIM itu aja kan sudah langsung diundi jadinya.
supaya hampir merata jumlahnya. Terbagi sehingga semua orang itu dapat kelompok. Kalau nanti lihat cari sendiri ada yang nanti tidak dapat kelompok, kasihan. Oh, enggak, Prof. Ya. Kan Oke. kalau mahasiswa dengan akhiran kayak Monika ini kan akhiran 5, dia terakhir itu 22095115. Berarti dia tuh di kelompok 2 dia kan. 456 kan kelompok 2 gitu Monika. Nah, yang terakhir 0, 1, 2, 3 itu kelompok 1, 4, 5, 6 kelompok 2, 7, 8, 9 kelompok 3. Artinya semua mahasiswa peserta ini dapat dia kelompok, tidak mungkin tidak begitu. Kalau saya suruh nanti pilih sendiri, berarti ada nanti yang tidak dapat kelompok. Dan mau tidak mau harus diterima temannya karena NIM-nya, nomor akhir NIM-nya yang akan menentukan dia di kelompok tersebut. Tidak boleh ditolak temannya nanti. Tidak Mohon boleh maaf, temannya ditolak, tidak diajak masuk kelompoknya, padahal dia harus masuk kelompok itu, gitu. izin masuk lagi, Prof. Mohon maaf. Tapi misalnya di kelas D itu ada beberapa misalnya yang paling banyak itu misalnya akhiran nomor, misalnya nomor 1, nggih, Prof. Itu jadinya kelompok 1 mungkin jadi kebanyakan orang, Prof, dibanding kelompok 2 dan 3 yang akhiran nomor lain itu cuman sedikit, Prof. Masa bisa jadi gitu? Enggak sih, kayaknya sudah diatur gitu. Coba dulu dikelompokkan gitunya. Kalau nanti jumlahnya itu koordinnya nanti diatur. Kalau jumlahnya terlalu tomblang, silakan di reposisi lagi. Sebagian pindah ke kelompok yang lain gitu. Kelas D siapa koordinnya? Kelas D kortinya Adi Putra, Dok. Ke kelas C, Sepertinya Nika. lagi ini dengan Gama, Dok, lagi mewakili Adi. Sepertinya Adi bermasalah di jaringan jadi berhalangan untuk hadir. Berarti Gama di kelas C. Kelas D, Prof. Kelas D, kelas C-nya Adi itu. Kelas Adi kelas D, Prof. Kelas C ada Wisnu. Kelas C saya, Prof. Wisnu, Prof. Ya, tolong nanti dicoba diatur dulu sesuai dengan nomor NIM tersebut. Kan berarti semua teman sudah dapat kelompok. Kalau dia nanti, ini kan 40, seharusnya 12, 10, 40 dibagi 3, kira-kira 13, 14-an jumlah per kelompok kan. Kalau dia nanti sampai 20-an bisa dipindah ke anggota yang ke belakangnya itu di kelompok lain. Bisa dipahami? Izin, Prof. Kalau Ya. semisal Bisa, Prof. berurutan dengan NIM itu seperti gimana ya, Prof? Apakah bisa? Ya? Kalau NIM kan sudah berurutan ya. Dari mana, Dek? Kalau berdasarkan NIM seperti itu, Prof. Supaya tidak ribet, misalnya yang kalau 5 itu ada double seperti itu misalnya. Akhirnya 5. Kalau NIM kan udah berurutan dia, Prof. Dari yang kecil sampai NIM yang dengan terbesar. akhiran angka 5 kan jelas sudah barang tentu, setiap yang terakhir angkanya 5 dia itu satu kelompok begitu. Saya takutnya nanti kalau dia diurut dari nomor 1 absen itu sampai sekian, nanti yang di atas tuh mungkin nanti ada kakak kelas yang agak lewat tuh gininya, semesternya itu akan tersisih, dia terus akan tersisih. Ya, saya ingin dia gabung dia di dalam, sehingga dengan berdasarkan atas NIM terakhir, sehingga itu lebih teracak dia. Nah, tinggal nanti Wisnu cek. Saya harapkan satu kelompok itu maksimal itu kan 40 pesertanya kurang lebih ini. Berarti kan kalau dibagi 3 kan 13 dia. Kalau sampai 20 satu kelompok itu dipindahkan dia ke kelompok lain begitu. Bisa dipahami? Nggih, Prof, tapi berdasarkan pengalaman saya untuk pembagian kelompok itu kan kadang dosennya nyuruh untuk berurutan NIM, yaitu sudah balance sih, udah rata sih dia masuknya untuk kelompoknya. Ya. Cutting juga bisa ada kayak gitu.
Saya yang saya tidak mau kan ada nanti alasan yang tidak dapat kelompok, itu yang saya tidak mau. Nanti kalau dia tidak dapat kelompok kan tidak dapat nilai dia. Dan tidak mungkin dia kerja sendiri gitu. Itu yang saya maukan, bagaimana Anda berkolaborasi antar teman ini untuk membuatkan suatu kasus ini atau proyek ini selesai. Karena di sana nanti akan ada nilai kerjasamanya, kekompakan grupnya, dan bagaimana dia presentasinya nanti begitu. Soft skill-nya kan di sana. Bisa dipahami kenapa harus semua orang dapat kelompok ini bagi 3 aja. Kalau Anda bisa membagi dengan 3, kalau saya biasanya disuruh membagi itu yang gengnya 1 geng dia begitu, yang lain tuh bisa jalan deh jadinya. Sehingga tidak ada transfer knowledge-nya di sana. Nanti yang agak kurang pergaulan kan tidak dapat kelompok dia. Ya. Bisa sepakat ya dibagi dulu berdasarkan nomor terakhir dari NIM-nya, pengelompokannya tadi. Nanti Wisnu tolong dicoba ditabulasi dulu temannya. Di ketiga kelompok itu ya, kalau dia lebih, nanti baru dia dipindahkan, supaya dia hampir seimbang. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Nanti coba saya atur lagi. Dikelompokkan dulu kan, cari absennya yang kelompokkan, jadi 3 dulu temannya. Udah? Tentang kelompok sudah? Sudah, Prof. Ya. Kemudian tentang topik tadi, sudah? Tolong ikuti formatnya. Nah, terus, kapan Anda bisa presentasinya? Izin, Prof. Mungkin nanti saya lihat jadwal juga sama yang lainnya, Prof. Kalau ada free, nanti saya kabari, Prof. Ya. Berarti Anda harus membuat tulisannya itu, kemudian harus membuat PowerPoint untuk dipresentasikan nanti di hadapan temannya. Ya? Iya, Prof. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Yang lain ada? Berarti kalau ada 12 orang dalam kelompok, minimal itu ada 12 jurnal yang harus dibaca. Dan dipresentasikan nanti. Ada lagi adik? Sepertinya masih aman. Sudah ya. Nah, sehingga silakan kalau sudah silakan adik siap-siap sekarang udah kelompoknya, undi topiknya tadi, siapa kelompok 1 dapat judul apa, kelompok 2 dapat judul apa, kelompok 3 dapat judul apa. Silakan gunakan perpustakaannya, di sana banyak ada jurnal. Bisa baca buku saya tuh, di sana ada clue-cluenya yang bisa Anda dapatkan, sehingga nanti bisa Anda cari data dukung jurnalnya. Ya? Sudah jelas? Jelas, Prof. Oke, kalau sudah, terima kasih. Kuliah hari ini sampai di sini aja, tinggal pembagian tugas ini. Seharusnya minggu yang lalu saya bagikan, sekarang presentasi. Tapi minggu lalu lupa saya ngasihkan tugas. Presentasinya, kalau saya sekarang suruh presentasi kan tidak rasional, jadi baru dikasih tugas langsung presentasi. Mohon siapkan waktu nanti untuk presentasinya kapan bisa. Oke? Baik, Prof. Ya. Kalau sudah clear, terima kasih atas perhatiannya.
kita akhiri pertemuan sore hari ini sampai di sini. Terima kasih, Kak Danat.